Seorang ibu dan anaknya tewas setelah disiram air keras oleh suami sirinya. Berdasarkan keterangan dari tetangga korban, beberapa hari sebelum kejadian terjadi cekcok dalam rumah tangga tersebut. Aksi keji dilakukan seorang suami di Cengkareng, Jakarta Barat. Di kediamannya, di Jalan Kapuk Angkasa Rawa Gabus, ia menyiram istri dan anaknya dengan menggunakan air keras. Setelah kejadian, pelaku yang merupakan suami siri korban pun kabur. Sementara istri dan anak yang sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Anggota Polsek Cengkareng langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan menyegel dengan garis polisi. Penyelidikan pun dilakukan. Dari hasil keterangan yang terkumpul, beberapa hari sebelum kejadian, tetangga mendengar cekcok mulut dalam keluarga. Pelaku masih dikejar oleh pihak kepolisian. Dan sementara untuk pelaku masih kita lakukan pengejaran. Untuk inisial dari pelaku adalah A, berprofesi sebagai tukang urut dan jualan obat pembersih lantai. Pak, untuk pelaku ini siapa dari korban, Pak? Kalau pelaku adalah suami dari korban. Sementara jenazah ibu dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 8 bulan disolatkan di Masjid Al-Barakah Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian keduanya dibawa pihak keluarga ke tempat pemakaman umum Kebon Jahe dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Mantan suami korban mengatakan korban sempat bercerita ingin bercerai dengan pelaku karena alasan ekonomi. Lalu bilang sama saya kekurangan ekonomi, itu aja. Sama almarhum sering karena kan ada anak. Berapa, Pak? Anaknya 3. Yang meninggal ini yang bungsu. Kasus ini masih ditangani Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Kesal cinta terlarangnya terbongkar. Seorang pemuda di Berau, Kalimantan Timur menganiaya suami sah wanita selingkuhannya hingga kritis. Korban diserang saat menjemput istrinya di rumah pelaku. Aparat Polres Berau terpaksa mengambil tindakan tegas terukur saat menangkap pelaku penganiayaan di wilayah Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur. Pelaku Ade yang kabur ke hutan dan melawan saat akan ditangkap terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Pelaku yang tidak berdaya kemudian langsung digelandang ke rumah sakit. Parahnya di mana? Cuma di mana? Masih di atas sana. Kita ambil dulu. Kau tahu tempatnya kan? Karena longgar. Kau tahu tempatnya? Kau tahu tempatnya? Kau tahu tempatnya? Yang tidur tadi kah? Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya telah menganiaya suami sah dari wanita yang menjadi kekasihnya. Ia marah lantaran cinta terlarangnya terbongkar. Korban dianiaya saat menjemput istrinya di rumah pelaku hingga terluka di leher dan kepala yang membuat kondisinya kritis. Selingkuh dengan tersangka, kemudian sewaktu itu pergi dari rumah dengan membawa anaknya dari rumah korban ke rumah tersangka, dan pada saat dijemput oleh korban yang merupakan suaminya terjadi keributan dengan selingkuhannya. Kemudian dari si pelaku selaku selingkuhan dari istri korban kemudian melakukan aksi pembacokan atau penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka parah. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan menganiaya korban dan mengancam polisi saat akan ditangkap. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Berau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Entah apa yang ada di benak seorang pemuda di Lampung Selatan, Lampung ini. Hanya karena tidak diberi uang, ia tega memperkosa ibu kandung dan adik kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku bahkan juga mengancam akan membunuh jika keinginannya tidak dituruti. S, pemuda 19 tahun ini dijemput paksa aparat Polsek Katibung, Lampung Selatan, Lampung di rumahnya tanpa perlawanan. Ia dilaporkan telah memperkosa 2 wanita yang ironisnya ternyata adalah ibu kandung dan adik perempuannya yang masih di bawah umur. Korban yang tidak tahan dengan perbuatan anak kandungnya itu kemudian meminta tolong pada perangkat desa. Aksi bejat ini diketahui sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Ini bermula ketika korban tidak memberikan uang.
Pelaku yang marah dan mengamuk lalu menyekap dan memperkosa adiknya saat korban tidak di rumah. Korban yang tahu perbuatan bejat itu tidak berdaya dan akhirnya juga mengalami hal serupa dan takut lantaran diancam akan dibunuh. Tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu dan adik kandungnya. Laporan tersebut kami terima pada tanggal 20 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, tim TK 308 Presisi Polsek Katibung langsung menangkap dan mengamankan yang diduga pelaku tersebut. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan dengan secara paksa dan ancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tidak bermoral itu kini mendekam di sel tahanan Polsek Katibung, Lampung Selatan, Lampung. Ia dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman 18 tahun penjara. Polisi menemukan gerobak pelaku penculikan Malika Anastasia, bocah perempuan berusia 6 tahun, di Poncol, Senen. Sementara setelah berita tentang aksi penculikan itu viral, sopir bajai yang mengantarkan pelaku dan korban penculikan kini trauma dan memilih menganggur. Sopir bajai yang mengantarkan pelaku dan korban penculikan bocah 6 tahun pada 7 Desember lalu, Endang, kini memilih hanya berdiam diri di rumah. Ia pun membiarkan bajainya terparkir di pinggir jalan. Sopir bajai ini trauma setelah penumpangnya menjadi berita di sejumlah media dalam kasus penculikan. Endang mengaku mengangkut pelaku dan korban penculikan dari Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Setelah sempat mampir ke ITJ Mangga 2, pelaku kemudian minta diantarkan ke stasiun kota. Saya jarak pas terjadi itu hampir sebulan deh. Oh, nggak narik? Nggak narik. Kenapa, Pak? Ya nggak ada ngasih. Meski kasusnya sudah 20 hari mandek, polisi menemukan gerobak milik pelaku penculikan di Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Gerobak ini dijual Rp400.000 pada seorang pemulung dengan dalih butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Gerobak adalah Herman. Ini sama dengan beberapa keterangan yang kami dapatkan dari orang-orang yang kesehariannya pernah melihat dan mengaku bahwa yang bersangkutan adalah Herman. Ini sedikit berbeda dengan keterangan dari orang tua pelaku yang mengatakan bahwa pelaku atas nama Yudi. Sebelumnya penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai, terekam CCTV rumah warga. Pelaku memiliki dua nama panggilan, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Oni ibu korban sampai kini terus berjuang mencari anaknya. Menyebarkan foto Malika di sudut-sudut ibu kota pun sudah dilakukan demi mendapatkan anaknya kembali pulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unit Jatanras Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis mahasiswa yang jasadnya dibakar di Kabupaten Oku Timur. Jasad korban dibawa selama 2 hari di dalam mobil terungkap dalam rekonstruksi. Pelaku rekan satu kampus korban yang kecanduan narkoba dan ingin menguasai mobil korban. Unit Jatanras Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis mahasiswa yang jasadnya dibakar di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam reka adegan, pelaku telah merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan sebilah pisau di dalam tasnya dan meminta tolong untuk diantar dengan imbalan uang bensin sebesar Rp200.000. Setibanya di lokasi, pelaku meminta korban berhenti sambil mengancam dengan senjata tajam. Korban sempat melawan hingga berujung cekcok. Dikuasai emosi, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga meregang nyawa. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pelaku selama 2 hari hingga akhirnya dibuang dan dibakar. Diketahui pelaku merupakan rekan satu kampus korban. Pelaku nekat membunuh karena kecanduan narkoba dan berniat merampas harta benda milik korban. Terbawa emosi, Pak. Ingin menguasai mobil? Ingin menguasai mobilnya. Rencana mau diapain mobil korban? Mau dijual, Pak. Berapa rencananya? Sekitar 30, Pak. Untuk apa rencananya? Untuk bawa organ di Selapan, Pak. Oke. Biasa kita pakai sabu, Kak, ya? Biasa, Pak. Sehari berapa, habis berapa sehari? Sehari 2, Pak. 2 G. Ada sekitar 25 adegan.
Oke. Dalam adegan rekon ini nanti keserahkan ke JPU atau? Iya, ini nanti untuk melengkapi berkas perkara. Jadi rekonstruksi dilakukan untuk membuat terang seperti kejadian sebenarnya itu. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.